Baik, Bapak Amin dan teman-teman sekalian, izin memulai untuk agenda coaching klinik pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat siang teman-teman sekalian dan yang kami hormati Pak Amin selaku pengisi pada agenda coaching klinik siang hari ini dan kepada teman-teman sekalian dari mungkin dari berbagai jurusan ya yang hadir pada coaching klinik kali ini dan ingin menyampaikan atau belajar mengenai beberapa materi ataupun ide mungkin teman-teman mengikuti lomba dan lain-lain gitu bisa langsung disampaikan aja ke Pak Amin. Kemudian dicatat baik-baik dari masukan ataupun saran yang diberikan oleh Pak Amin nantinya. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kepada Pak Amin untuk sesi coaching klinik. Kepada Pak Amin, waktu dan layak kami persilahkan. Baik, terima kasih Fajar. Alhamdulillah ya ada dua kelompok yang ingin bertanya. Nanti masing-masing kelompok saya alokasikan sekitar 40 menit lah ya. Saya beri waktu 10 menit terlebih dahulu. Silakan disampaikan kelompok karena yang datang adalah kelompoknya Agil yang komunikasi kemarin. Yang satunya belum ada, jadi nanti ditunggu. Silakan kelompok Agil perwakilannya atau siapapun menyampaikan idenya dulu maksimal atau kurang lebih 10 sampai 15 menit lah ya. Kalau bisa nyampe, kalau tidak ya nanti secukupnya baru saya akan memberikan beberapa masukan terkait ide-ide tersebut. Silahkan perwakilan atau kelompok Agil dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Jadi di sini kami sedang mengikuti PKM gitu dengan mengajukan proposal. Judulnya itu Analisis Kinerja dan Optimalisasi Badan Pengelola Usaha dalam mendorong independensi ekonomi Universitas Brawijaya berbasis prinsip ekonomi Islam gitu, Pak. Oke, bisa share screen mungkin yang bisa kita lihat. Bisa kan? Share screen? Bentar, Bapak. Mm-mm. Sebentar, sebentar. Oke, bisa kok. Oke. Sebentar, Bapak. Ini sedang minta tolong ke teman yang sekiranya pakai laptop itu. Ya, ya, ya. Silahkan, silahkan ditunggu. Kalau kesulitan, Agil bisa kami bantu. Nanti filenya kirim aja ke Tika gitu, baru di-share ke aku. Oke, silakan. Tika atau Dimas, nanti kelompoknya Hafid dihubungi aja ya, supaya tidak ini apa waktunya sampai jam 1 lebih 20 lah ya, 1 jam atau sampai setengah 2 lah, supaya agenda yang lainnya tidak tidak terhalang. Tolong diingatkan aja biar nanti
paralel. Harusnya mereka dulu, tapi karena tidak ada ya sudah kita lewati kan. Hmm, hmm, hmm. Sudah bisa share screen-nya? Sudah kami kirimkan ke Kak Tika tadi, Bapak. Saya minta tolong Tika ataupun Dimas share screen-nya. Baik, izin melanjutkan Bapak. Jadi memang kami mengambil topik ini awalnya karena berdasarkan peraturan pemerintah tentang PTN BH itu di yang mengelola dana dan sumber dayanya itu secara otonom gitu. Sehingga Universitas Brawijaya ini eh, menginisiasi pemasukan alternatif itu dari BPU gitu, Pak. Kemudian di BPU-nya UB sendiri kan juga banyak cabangnya, mulai dari PT Multi Usahanya UB, terus unit kerja unit kerja khusus, kemudian juga ada unit usaha dan juga ada yayasannya. Nah, kami menduga di Yayasan UB ini sudah menerapkan atau mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam. Salah satunya dengan menghimpun zakat atau wakaf itu, Pak. Jadi yang kami ingin teliti itu terkait evaluasi kinerjanya dari BPU, kemudian kontribusinya mereka ke pendapatannya UB, dan juga implementasi prinsip ekonomi Islam di eh, usaha mereka gitu, Pak. Hmm. Kemudian sudah itu saja yang disampaikan. Iya, Pak. Kurang lebih seperti itu dulu. Oke, ini yang diikuti apa? Bisa dijelaskan? Ini yang Nah, kami ikuti terkait hmm, program kreativitas mahasiswa atau PKM RSH gitu, Pak. RSH itu yang apa ya? Kok saya lupa ya? Riset Sosial Humaniora. Oke, oke. Fokusnya apa coba? Kamu jelaskan RSH itu. Fokusnya ke permasalahan sosial, terus juga ada fenomenologi gitu. Hmm. Kemudian juga ada budaya gitu, Pak. Oke, oke. Identifikasinya, permasalahan sosial yang kamu angkat apa? Terkait pendanaan di universitas gitu, Pak. Ada isu apa? Apakah ada informasi kekurangan dana UB dalam menjalankan informasinya atau seperti apa? Terkait isunya itu biasanya kan eh, universitas itu mendapatkan dana itu hanya dari UKT dan juga hibah pemerintah gitu, Pak. Sehingga pada beberapa tahun UB ini menginisiasi BPU. Oke. Jadi Hmm. Ini dugaan atau kalian pernah dapat informasi dari orang dalam terkait hal ini? Atau seperti apa kalau mau diangkat?
isunya. Karena kan isunya berkaitan dengan kampus sendiri. Apakah UB ini defisit anggarannya dalam menjalankan operasionalnya? Pernah kalian temukan di mana itu? Identifikasinya sejauh mana? Saya ingin tahu dulu. Untuk terkait keuangan mereka itu, keuangan UB-nya sendiri itu Hmm? kami belum mengidentifikasi. Tapi kalau Oke. dikaitkan dengan isu kenaikan UKT itu ya Oh, masih kami sambung-sambungkan gitu. oke, oke. Berarti ada dugaan di situ ya bahwasanya kenaikan ini dikarenakan adanya kekurangan dana operasional seperti itu. Oke, baik. Saran saya yang pertama adalah dikuatkan dulu dugaan problemnya atau rumusan masalahnya itu diperkuat dulu. Karena apa? Ketika kita berangkat memang riset humaniora itu adalah berangkat dari permasalahan, maka pastikan dulu masalahnya ini masih simpang siur, apa sesuatu yang sudah pasti sehingga perlu dicarikan solusi, ataukah hanya praduga saja kan gitu ya. Jadi langkah pertama itu saran saya. Kemudian jika memang dugaan itu benar adanya, maka langkah berikutnya yang bisa dilakukan oleh kelompok ini adalah mencari alternatif atau memberikan sebuah saran gitu berdasarkan apa yang kalian pelajari, amati, dilihat gitu kan, yang rasakan sebagai mahasiswa itu bisa memberikan sebuah saran. Sebagai contoh misalkan ini ya, saya pernah menggunakan apa ya fitur whistleblowing kalau tidak salah ya, yang ada di fitur baru tentang apa namanya isu yang di kalangan dosen dan di kalangan pimpinan itu adalah zona integritas gitu kan ya. Anti ini, anti itu saya melihat ada namanya aplikasi UB Care dengan whistleblowing misalkan. Saya melihat beberapa kasus sepertinya apa yang ada di UB, apa yang terlihat secara empiris, itu saya memberikan bukti-bukti, foto, dan juga beberapa fakta, video gitu kan, temuan-temuan di lapangan. Saya mengisi itu, membandingkannya dengan undang-undang misalkan. Tujuan pendidikan tuh seperti ini, tapi realitanya apa yang kita lihat dengan mata kepala itu seperti ini. Maka apakah tujuan ini bisa tercapai jika tidak ada aturan lanjutan? Contoh nih. Nah, jika kalian punya dugaan kenaikan UKT adalah isu dari kekurangan biaya operasional atau apapun itu, maka silahkan kalian lakukan namanya investigasi. Ya, bisa wawancara, bisa mencari dokumen, bisa mendatangi pihak-pihak terkait misalkan. Kalau di kita ada Wadek duanya misalkan, kalau tidak bisa diketemui, ketemu dengan stafnya misalkan. Nah, itu mungkin sebagai upaya penguat bahwasannya dugaan kekurangan dana sehingga adanya peningkatan itu kalian pastikan dulu kalau saran saya itu ya. Baru karena apa? Ketika kalian isunya kan ini cukup ini ya, cukup sensitif masalahnya. Kalian berhubungan dengan pihak UB. Beda ketika masalahnya ada di lapangan, di mana di luar Brawijaya, misalkan masalah di desa, contoh let's say saya sebut desa Kemiri, tempat saya melakukan pengabdian masyarakat. Nah, nanti bisa saya share nih laporan atau proposal pengabdian yang awal saya ajukan dulu. Atau kalau mau lebih lengkapnya, saya berikan laporan atau proposalnya saja. Karena laporannya belum selesai. Kalau jurnalnya sudah keluar, oke lah, jurnalnya saya bagikan. Tapi bagaimana menyusun bab satunya, mengidentifikasi masalah di suatu wilayah, kan itu bisa kalian lihat. Bagaimana caranya atau langkah-langkahnya bisa kalian tiru untuk mengidentifikasi masalah yang diangkat. Saya rasa itu ya. Baru nanti ketika sudah clear identifikasi masalahnya, kemudian apa yang harus dilakukan dengan masalah ini, karena semua hampir semua proposal, baik itu riset ilmiah, riset sosial, dan juga bisnis, dan juga proposal kalau mungkin kalau umur-umurnya saya sindir satu orang ya yang mau lulus nih, ada Mas Huda gitu, proposal mau
melamar anak gadis gitu, ya itu pasti berawal dari permasalahan kan gitu. Hampir semua proposal yang resmi itu pasti berangkat dari sebuah permasalahan ya kan. Misalkan bisnis, permasalahan bisnis, distribusi dari barang dan jasa atau belum adanya penyedia layanan yang seperti ini, masih terbatasnya, pasti itu bahasa proposal. Seperti yang saya lakukan di Desa Kemiri, literasi yang masih rendah, sehingga perlunya dakwah ekonomi Islam di bidang ekonomi desa. Nah, itu saya angkat. Dicek faktanya bagaimana. Oh, ternyata potensi di desa ini, misalkan ya, ada embong air, ada sumber sumber air yang belum termanfaatkan. Bagaimana pengelolaannya kita arahkan ke pariwisata halal berbasis air, misalkan. Pengembangan peningkatan pemasukan BUMDes dengan apa? Pengelolaan air bersih, yang mana swadaya air bersih itu tidak perlu PDAM, tapi dikelola oleh BUMDes desa. Bangun apa namanya tandon air untuk satu desa. Ada lagi di Bali misalkan mandiri listrik supaya listrik desa ini BUMDes atau dana desa ini termanfaatkan dengan baik. Nah, di salah satunya ya PLTS itu dibangun secara besar-besaran di kawasan Ubud. Saya tahu dari mana? Ya bertanya dengan kawan, ya di daerah Ubud itu ada. Dan kemarin saya lewat itu juga sepanjang perjalanan sekitar berapa kilo itu di kiri jalan itu, loh, itu panel-panel surya. Ternyata di satu kecamatan suplai listriknya, ya mereka itu kreatif karena daerah gunung kan, jauh dari kota, mereka mendapatkan dana dari pemerintah dibangunlah pembangkit listrik tenaga surya. Lah, dananya yang tadi itu dibangun oleh desa sehingga masyarakat listriknya tersuplai dengan itu. Bayarnya kemana? Ke kecamatan. Kecamatan bangun dari mana? Dari dana BUMDes. Jadi kan bermanfaat. Sehingga kecamatan punya pemasukan, otomatis di satu sisi pasti ada kerugian. Kenapa? PLN jadi tidak mempunyai pemasukan dari kecamatan itu. Tapi kecamatan menjadi mandiri. Kenapa? Dia bisa mengelola sumber listriknya sendiri. Masyarakat bayar kecamatan, kecamatan mengelola untuk maintenance dan sebagainya. Berarti pemasukan dari listrik masyarakat itu bisa lebih murah. Satu desa mungkin hanya bayar 50%-nya lah bahasanya gitu ya. Dari listrik yang diproduksi oleh kecamatan. Kecamatan modalnya dari mana? BUMDes. Tinggal laporan. Oh, kami mengenerate income. Terus income-nya untuk apa? Untuk operasional kecamatan. Misalkan gitu ya. Jadi itu contoh-contoh bagaimana mengidentifikasi sebuah problem. Bisa jadi seperti ini. Anggaplah kalian dapat proposal PLTS-nya FEBUB yang di depan GU itu bagaimana? Dananya dari mana? Nah, ternyata kalau kita bisa lihat malam hari ketika 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 kita keliling kampus, fakultas yang paling terang saya rasa FEB. Kenapa? Karena dia listrik malam harinya sudah disuplai dengan sumber daya matahari. Yang mana matahari itu tidak akan pernah hilang sampai kiamat bahasanya gitu ya. Karena apa? Karena kan matahari pasti bersinar terus, apalagi kita di daerah tropis. Tidak seperti daerah-daerah yang mengalami satu musim malam terus, satu musim siang terus kan tidak seperti itu. Jadi sepertinya walaupun mendung masih bisa memproduksi. Nah, itu contoh-contoh seperti itu bisa diadopsi untuk mengangkat isu kenaikan UKT dengan isu kurangnya dana operasional mahasiswa atau dihubungkan dengan ini yang dikelola salah satunya pengurusnya ada di kita yaitu Bu Marlina tentang basis ya Badan Amil Zakatnya UB. Nah, itu kalau kalian memang tertarik monggo atau kalian ingin mendatangi koperasinya Brawijaya yang sudah menerapkan dual sistem ya kan. Dan kenapa seperti itu? Karena memang inisiatornya adalah Bu Asfi karena Bu Asfi adalah salah satu pengurus di koperasi KPRI kita. Kalau di Malang, informasinya yang saya ketahui ada dua, di KPRI RSSA dan KPRI UB itu memberikan dual sistem. Artinya apa? Mereka memiliki sistem koperasi yang syariah dan sistem koperasi yang konven. Nah, itu barangkali bisa kalian angkat isunya kalau masukan dari saya. Kemudian, kalau rektor sebelumnya
itu adalah beliau memang anak dari seorang pemuka agama sehingga ada istilahnya adalah Gus gitu. Nah, bisa jadi kebijakan-kebijakannya memang mengarah ke ekonomi Islam misalkan, atau yang sekarang kalian ketahui barangkali ya, saya tidak mengikuti tentang pemilihan rektor dan sebagainya, apakah beliau yang sedang menjabat ini menjalankan kebijakan-kebijakannya berdasarkan prinsip-prinsip yang kalian pelajari, misalkan Adil dan kawan-kawan ya. Jadi saran saya itu dulu, perkuat dulu di situ, baru nanti ketika masalah sudah teridentifikasi dan sudah pasti, baru langkah berikutnya adalah ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang kalian sudah pelajari ya. Dan petunjuk-petunjuknya, langkah-langkahnya sudah kalian lihat di di panduan biasanya. Bab 2 apa yang harus dilakukan, ketiga apa itu. Saya rasa itu dulu sementara saran untuk kelompoknya Agil. Karena kalau masih simpang siur, belum ada kepastian, itu nanti potensi lolos ataupun didanai dan sampai finalnya itu akan ini dulu. Tapi kalau sudah dipastikan faktanya, sudah bisa mendapatkan informasi itu jelas, maka potensi akan kesananya lebih kuat. Intinya, ketika dinalar dan ketika secara logika sederhana itu, oh iya ya, itu dan didukung dengan bukti yang nyata ya. Kalau tidak ada bukti nyata gimana Pak? Yang penting analogi kesananya bisa dinalar dengan mudah oleh pembaca atau oleh panitia penyeleksi nantinya. Seperti itu untuk masukan sebentar ada pertanyaan. Ambil kelompok berikutnya belum ada ya. Gimana Gil? Dan kawan-kawannya bisa ditanggap atau ada pertanyaan lanjutan silakan. Sebenarnya ketika mau mengangkat isu ini itu Hmm? judul ini sebenarnya itu berasal dari potensinya BPU sendiri, Pak. Jadi UB ini nggak tiba-tiba sih. Beberapa tahun ini kan sudah Hmm. menjalankan BPU gitu kan. Terus juga cabangnya juga sudah mulai banyak, unit usahanya banyak. Jadi kami mau mengidentifikasi kinerjanya seperti itu, Pak. Oke, Baru oke. nanti kami tambahkan strategi dengan ekonomi Islam. Badan pengelola usahanya apa saja yang kamu sudah identifikasi? Yang kami ketahui Hmm? BPU itu eh, memiliki 4 cabang gitu. Yang pertama itu PT Brawijaya Multi Usaha, itu nanti dipecah lagi, ada 11 usaha gitu. Oke. Kemudian ada unit usaha UB, itu dipecah jadi 6 usaha. Terus unit kerja khusus itu ada rumah sakit dan klinik, dan juga yayasan UB itu ada Bazis, Masjid Raden Patah, sama Brawijaya Smart School gitu, Pak. Oke, itu nanti mengidentifikasinya kalian akan meminta laporan keuangannya kah? Atau tidak? Rencananya akan iya, Pak. Oke, itu isu sensitif ya. Saya tidak tahu apakah UB ini BL apa TBK di mana mereka terbuka terkait hal itu. Cuman yang bisa saya kasih info ada mantan banker dulu ketua kepala kantor kas UB BSI Bu siapa namanya? Bu Nila apa ya namanya? Nah, itu beliau bekerja di Buna, Badan Usaha apa ya? Ada yang tahu nggak? Saya lupa. Buna itu apa ya? Izin Pak Amin untuk Ah, Buna ah. sudah ganti BMU Pak Amin. Oh, ganti nama ini toh. BPU ini toh. BLU apa? BMU masuknya sekarang Buna itu Pak Amin. Apa namanya jadi apa? Jadi BMU kalau Buna sekarang Pak Amin. Apa itu? Badan? Brawijaya Multi Usaha Pak Amin. Oh, yang disebutkan tadi ya. Berarti sudah Ya. ganti. Per kapan? Eh, per tahun ini Pak Amin. Seingat Oh, saya tahun ini kalau nggak tahun kemarin. oke oke. Berarti baru ganti. Saya belum ikut update. Nah, di sana ada Pak Nurholis, mantan dekan kita. Dulu saya ingat saya ada Pak Anton ya, suaminya Bu Asfi, direkturnya. Apa sudah ganti atau seperti apa? Saya tidak mengikuti update. Ada juga Bu Nila yang bekerja di sana.
Berarti Brawijaya Multi Usaha. Oke, oke. Nah, itu nanti bisa kelompok ini bisa menemui wakilnya atau stafnya untuk bertanya tentang itu. Sehingga bagaimana mengintegrasikannya dengan sistem ekonomi syariah, monggo saja. Karena yang pertama dipastikan adalah apa benar ada isu terkait hal itu. Karena memang ada di sana hotel. Kemarin ada juga pertanyaan ke Prof. Chandra, salah satunya adalah kita punya dana sekian, gitu kan, X, bisa nggak kita buat hotel? Supaya, kenapa? Potensi yang paling tinggi adalah selama ini penginapan yang disewa oleh Bapak Ibu wali murid ketika adanya wisuda, itu coba kalian hitung deh analisisnya. Wisuda berapa bulan sekali, berapa yang datang, berapa dibutuhkan penginapan, harga rate di Malang berapa, itu kalau dikelola UB dan UB memiliki penginapan untuk itu, otomatis paling laris dan pasti laku. Kenapa? Bisa kita bayangkan, sudahlah di dalam UB, harganya spesial untuk orang tua, nah, demand-nya kan tinggi ya, karena mereka tidak mungkin pulang pergi langsung, apalagi yang rumahnya agak jauh, pasti mereka mencari penginapan. Apalagi pagi-pagi wisudanya. Masa iya berangkat tengah malam, berangkat pagi? Iya kalau rumahnya dekat, bisa dijangkau 1-2 jam. Tapi kalau agak jauh, mereka butuh tempat untuk istirahat dulu. Supaya energinya full. Bisa bisa jadi seperti itu ya. Jadi kemarin ada memang ada dugaan ingin membuat hotel ya, bukan apa istilahnya ini, guest house. Ini kan guest house, mau dibuat hotel seperti apa. Jadi silahkan nanti dilaksanakan, idenya bagus, namun perlu dipastikan, seperti tadi saya baru tahu juga ada Brawijaya Multi Usaha ya. Multi Usaha ya, coy. Nggih, Pak Amin. Jadi Oke, UB Merge dan oke, 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 apa, oke, KPR, koperasi-koperasi yang kecil-kecil itu di bawah oke, oke. Brawijaya Usaha. Koperasi kita nggak? Oh, yang kecil-kecil maksudmu yang cabang-cabang dari pusat atau yang pusat? Kalau pusatnya ya lumayan besar sih. Untuk setingkat koperasi loh ya. Kantin CL itu juga masuk di bawahnya BMU, Pak Amin. Oh gitu, oke, oke, Ya. oke. Kalau koperasi kita sepertinya gede, coy. Banyak kok dosen yang ambil di sana. Tapi saya alhamdulillah nggak ada lah dosen kalian yang banyak, malahan bukan bukan ada banyak. Saya taunya dari mana ya, ketika raker gitu. Oh banyak ya cerita-cerita, atau apalagi nanti momen-momen, dulu pernah saya mengajar koperasi Islam, beberapa 10 orang apa ya direkrut ketika akhir tahun seperti ini menjadi tenaga. Cuman ketika saya ngajar koperasi Islam, tapi sekarang saya tidak mengajar, saya tidak pernah lagi menugaskan anak-anak untuk silaturahim ke koperasi. Dulu saya arahkan untuk bersilaturahim, terus Pak, saya malah ditawari kerjaan gitu, mendata apa istilahnya itu, stalking. Oh ya, ya, boleh boleh silakan stalking. Nah, gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi silakan diidentifikasi sedetail-detailnya, karena apa? Semakin dekat dengan realita, maka permasalahan yang kalian angkat itu semakin bagus. Barangkali usulannya bisa menjadi sebuah masukan bagi institusi kita, kan gitu. Itu ya. Jadi, dan ini kan masih belum tertulis ya, BMU-nya belum ada, bagan-bagannya belum tertulis. Silakan nanti ditulis supaya lebih meyakinkan. Saran saya itu. Ada yang tanyakan lagi sambil menunggu kelompok berikutnya kalau belum ada atau sudah ada? Gini Pak, BPU ini kan tadi yang seperti yang saya bilang tadi kan terpecah jadi banyak gitu Pak. Jadi Hmm. BMU sendiri itu kan jadi 11 kalau sudah di total gitu kan. Itu Hmm. lebih baik kami identifikasi BPU-nya sebagai pusatnya atau mending salah satu cabangnya gitu Pak. So, ingat saya ada dua kalau dulu ya, badan akademik dan non akademik. Nah, kalian fokus yang mana? Kalau sekarang karena dipusatkan jadi Badan Pengelola Usaha UB gitu, Hmm. jadi beberapa itu langsung terpusat gitu Pak. Oke, oke. Coba strukturnya nanti dibuat dulu untuk identifikasi lebih jelas, karena saya tidak mengikuti update ya. Kalau dulu ada badan usaha non akademik dengan badan usaha akademik. Artinya akademik itu adalah kita melihat mahasiswa itu seperti
ya kursusan gitu kok. Sederhananya misalkan kursusan, makin banyak yang kursus di situ, maka makin banyak pendapatannya. Makin banyak yang sekolah di situ. Nah, itu melihat lembaga pendidikan sebagai unit usaha akademik misalkan. Kita berpikir bisnis, maka kursusan, transportasi, kemudian sekolah itu sebagai badan usaha, itu berarti bagaimana perputaran dananya. Tapi itu kembali lagi nanti coba kamu cari tahu undang-undang yang terbaru atau apa BMU itu seperti apa namanya susunannya, bentuknya. Karena kalau hanya bicara saya juga tidak mengikuti update ya. Struktur usahanya atau struktur badan usahanya itu seperti apa? Coba nanti ditambahkan atau sudah ada. Kalian nemukan bisa ditampilkan. Agil, Sudah ada, Pak. mana-mana? Coba tampilkan. Kalau bisa ditampilkan, dipilih saja. Kalian ingin dua-duanya atau ingin salah satu yang non akademik. Karena kalau sudah akademik itu sudah fix income kan, berapa UKT, berapa dari kelompok berapa itu kan sudah terpetakan. Jadi tidak bisa kita kembangkan lagi. Tapi kalau isunya UKT ya berarti badan usaha akademik yang diidentifikasi. Tapi ketika kalian ingin ke badan usaha non akademik, berarti seperti rumah sakit dan sebagainya. Oke, itu kan multi usaha, unit usaha UB, unit kerja khusus, yayasan. Oke, kalau saran saya yang itu BMU. Tapi BMU itu sepertinya tidak apa ya, isunya bukan UKT. Kalau UKT berarti masuk kemana ya? Saya kurang paham ini. Unit usaha UB barangkali atau badan usaha akademik. Ini yang harus dipastikan atau yang yayasan. Nah, kalian mau isu yang UKT-nya atau isu yang mananya itu silahkan nanti diidentifikasi dulu. Kalau saran saya, karena UKT masuknya bukan di Brawijaya Multi Usaha harusnya. Karena UKT adalah usaha utamanya, yaitu generating income dari mahasiswa. Tapi kalau untuk supaya UKT-nya tidak mahal, dia mendapatkan dari yang lain, itu bisa juga. Satu contoh yang saya bisa pastikan, saya dulu pernah di koperasi, dan selama 1 tahun ya, koperasi itu menghasilkan keuntungan. Keuntungannya untuk apa? Untuk lembaga pendidikan. Sehingga bukan mahasiswa, siswa-siswanya itu disubsidi dari hasil usaha koperasinya. Itu salah satu contoh yang pernah saya alami. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah usaha-usaha UB ini bisa sampai mensubsidi biaya kuliahnya mahasiswa, atau hanya bisa sampai memberi bantuan pada pembangunan gedung, fasilitas dan sebagainya, itu perlu kita cek. Ya, kalau yang saya ketahui dulu, model bisnisnya adalah koperasi itu keuntungannya 100% murni untuk membangun gedung, pengadaan alat-alat pendidikan. Kemudian kalau memang ada lebih bisa mengurangi biaya-biaya operasional seperti gaji guru dan sebagainya. Itu yang pernah saya alami ya. Jadi saya sebagai koperasi, income-nya besar, saya tanya untuk apa? Ternyata untuk kembali ke lembaga pendidikan. Nah, ini kan isunya berbanding terbalik, kekurangan operasional menaikkan UKT atau SPP bahasa kita ya. Tapi pertanyaan kemudian adalah, terus Brawijaya Multi Usaha untuk apa? Meringankan tidak kan itu pertanyaannya. Nah, karena ini isunya sensitif dan pastinya berkaitan dengan perputaran dana di Brawijaya, yaitu tantangan tersendiri ya. Atau bisa tanya langsung ke Mas Huda, Mas Choi. Karena Mas Choi ini kebetulan ada faktor X dengan pengelola dana. Bener nggak Choi? Saya fakta atau apa ini? Seperti itu ya. Jadi saran saya ini isu sensitif, jadi harus berhati-hati karena ada laporan keuangan di sana. Ada hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, sektor basah lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau memang kalian yakin bisa, monggo. Tapi kalau ini sulit, ya berhati-hati karena ini isunya kita bukan TBK ya, bukan perusahaan yang TBK di mana laporan keuangannya bisa kita akses.
Tapi kalau memang kalian bisa mendapatkan laporan keuangan yang dipublish, ya, yang dipublish, boleh. Bisa dilihat nanti ya strukturnya. Kalau di beberapa wilayah, di beberapa desa itu kan APBN, APBD-nya itu kan ditampilkan. Berapa diperoleh untuk apa pengeluarannya, itu beberapa dibuat apa ya, dibuat di print kemudian diletakkan di depan kantor desa. Beberapa kantor desa atau kantor yang pernah saya temui di Mojokerto, daerah Mojokerto itu pernah saya lihat, oh bagus ya ditampilkan gitu. Untuk apa saja itu seperti itu. Oke Agil, karena ini ada UKT di sini, maka pertimbangannya apakah itu masuk di salah satu dari empat ini yang mana? Tapi kalau memang semuanya mau dibuat syariah, monggo, karena memang ada satu peraturan rektor itu membolehkan kami para pegawai untuk memilih rekening gajinya dengan bank Islam. Itu ada. Makanya salah satu rekening saya pindahkan dari bank biru ke bank yang warnanya kayak Ekis ini. Nah, itu seperti itu isunya ya. Jadi ada ada pilihan juga dan itu silahkan ditambahkan sebagai pendukung datanya. Saya lupa undang-undangnya berapa. Intinya ada undang-undang negara, kemudian ada undang-undang, ada peraturan rektor yang apa yang mengatur rekening pemasukan atau rekening gaji pindah ke sana. Itu ya. Itu bisa ditambahkan. Jadi silahkan diidentifikasi dulu, dipastikan dulu UKT masuk yang mana. Seperti itu Akil dan kawan-kawannya. Oke, cukup. Ada lagi yang masih didiskusikan? Ini mungkin sebagai tambahan aja, Pak. Jadi setelah saya cari-cari, Yap. berdasarkan peraturan Rektor UB nomor 43 tahun 2023 itu, Badan Pengelola Usaha milik UB ini jadi satu-satunya pengelola unit usaha itu milik UB, yang dulunya yang tadi seperti Bapak sebutkan yang badan usaha akademik terus badan usaha non akademik itu Nah, dijadikan satu di BPU gitu, Pak. oke 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 ya. Itu berarti Nah, nah, sebentar ya. jadi benar Pak. Jadi BPU ini jadi strateginya UB ini untuk mendapatkan penerimaan eh, bukan dari negara untuk optimalisasi sumber pendapatan non UKT gitu Pak. Oh, oke oke oke. Nah, itu coba kamu ini ya, berarti kan tidak linear dengan isumu ini. Isu UKT-nya ini kenapa muncul? Kalau memang yang kamu fokuskan adalah BPU-nya. Oh gitu. Heeh. Karena kamu fokusnya UKT. Terus tadi disampaikan apa operasionalnya kurang. Nah, itu saran saya sih tidak perlu dicantumkan ya. Kalau memang ingin bagaimana mengoptimalisasi BPU untuk atau bagaimana mengoptimalisasikan BPU ini, BPU UB dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu saja, tidak usah bawa-bawa UKT. Karena itu isu sensitif. Jadi lebih kepada saran saya, bagaimana saran kalian memberikan ide bisnis kepada gitu ya Badan Pengelola Usaha UB dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariah. Misalkan itu ya. Kemudian bargaining powernya apa? Pejabatnya UB yang sedang menjawab sekarang adalah orang yang concern kepada nilai-nilai syariah misalkan gitu. Jadi potensi ini baik sangat baik untuk dikembangkan. Bagaimana proyeksi bisnisnya, bagaimana proyeksi keuntungannya, kan gitu. Bagaimana euforia masyarakat itu boleh. Itu lebih aman ya dibanding kalian mengangkat isu UKT. Kemudian nanti kalau BPU ini untung, untuk apa, pembangunan apa, misalkan usul hasil usahanya ini bisa dibangunkan, misalkan saja ya, seperti FEB di mana listrik-listrik disuplai dengan pembangkit listrik, walaupun nilainya sangat tinggi di awal, namun itu dapat meringankan beban, misalkan mahasiswa ingin melakukan aktivitas malam hari di kampus, ingin mengerjakan tugas, itu tidak lagi membebani fakultas, karena sudah dibangunkan pembangkit listrik untuk menyediakan listrik-listrik khususnya saat malam hari, atau ingin menerangi kelas-kelas, kan gitu. Karena itu lumayan ya, kalau AC ya perlu lebih besar lagi.
perlu lebih besar lagi untuk pembangunannya kan gitu. Itu contohnya. Clear, Akil dan kawan-kawannya. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lainnya, teman-temannya tidak ada yang tanyakan? Sudahkah? Kelompok berikutnya sudah ada di ruangan? Saran saya disusun aja dulu supaya nanti ada yang dibahas atau supaya ada oh ini kurangnya seperti apa nanti bisa dibahas. Kelompok berikutnya sudah datang belum, Fajar? Sepertinya belum, Pak. Ini masih kami coba follow up kembali. Gitu. Ya udah, nanti kalau belum kita break dulu aja, jeda dulu aja nanti mulai lagi jam berapa gitu. Kelompok Agil yang teman-temannya silahkan segera disusun ya, idenya bagus, sudah ada kepedulian, minimal ada kepedulian dari kalian untuk mengaplikasikan apa pelajaran yang kalian sudah pelajari untuk mendukung lembaga ini atau alma mater kalian supaya lebih kepada pengelolaannya sesuai dengan syariat. Saya pun juga baru tahu ternyata sudah ada selama ini 20 tahun lembaga yang getol untuk mengedukasi masyarakat terkait perencanaan keuangan keluarga muslim itu juga baru tahu. Padahal sebelumnya saya tidak tahu, artinya saya tahunya hanya OJK saja yang berperan. Ternyata ada beberapa lembaga yang memang sudah fokus ke sana dan menurut saya sesuai lah, artinya seide, sepemahaman. Ada beberapa yang niatnya adalah profit oriented, tapi kalau saya melihat ini selain profit oriented, nilai-nilai keislamannya itu lebih kepada alternatif kritis, bukan hanya mainstream yang ya sudah, yang penting penggunaan produk-produk saja. Adapun filosofisnya enggak. Itu salah satu contoh. Jadi usaha kalian sudah baik, ingin membuat bagaimana kampus kita supaya pengelolaannya itu mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sudah kalian pelajari atau yang sesuai dengan apa yang ada. Seperti itu ya. Apalagi yang paling getol dengan isu halal industri itu adalah Fakultas Teknologi Pangan atau Pertanian. Itu juga mereka ada pakar di bidang industri halal dan kita juga punya pakarnya yaitu Bu Sri di mana punya paten apa itu kurma salak apa tuh, yang halal gitu kan. Oke, saya kembalikan kepada Fajar jika dirasa cukup kita. Oh ini sudah datang nih Hafiz. Oke, Pak. Langsung Ini udah ada Hafiz. langsung Selaku saja. selanjutnya. Oke. Silakan Hafiz. Kalau sekiranya ada yang mau disampaikan. Atau kalau emang ada outline dari proposalnya bisa dikirim ke Tika aja. Nanti biar ku share screen. Oke, kelompoknya Hafiz ada berapa orang ini? Baik, Kak. Kelompok saya ada 5 orang, Pak. Tapi masih belum join. Oke oke, silakan Hafiz. Oke. Outline-nya saya kirim ke Katika dulu. Mohon maaf ya, di sini ada pembangunan sebelah rumah, jadi agak berisik. Suaranya masuk apa tidak ini? Nggak Bang masuk, Dia Pak. kirim ke chat aja, Miss, filenya. Oh iya. Oh, saya share screen. Oke. Saya izin share screen, Pak ya. Saya izin mulai dulu, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang disediakannya untuk kami bisa konsul sedikit gitu terkait ide dan dari outline kami.
Jadi yang pertama kami mengikuti PKM Riset Sosial Humaniora, Pak. Dan kami mengangkat temanya ingin membawakan terkait pembiayaan dari wakaf uang terhadap pertanian. Di sini dengan judul Filosofi Serat Ulang Reh sebagai strategi modeling pembiayaan pertanian berbasis wakaf uang dengan model inklusif closed loop menuju swasembada pangan. Nah, di sini yang pertama untuk permasalahan yang kami angkat pertama itu terkait keterbatasan akses pembiayaan yang ada di pertanian, sehingga dimulai dari ini pertamanya kami membahas terkait vitalitas peran dari sektor pertanian, kemudian jadi gini. Kemudian kami membahas terkait adanya penyusutan produksi yang itu disebabkan oleh akses pembiayaan. Di sini kami mengambil dari beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian dari keterbatasan akses tersebut gitu, kenapa bisa terjadi? Karena memang masih banyak petani kecil yang terhambat karena entah itu persyaratan administrasi yang rumit atau masih belum bankable gitu, dan juga ada tengkulak atau apa ya yang menutupi jalannya dari pertanian ketika melakukan penjualan, sehingga mereka ketergantungan itu terhadap tengkulak, dan juga pembiayaannya otomatis dari tengkulak juga modalnya. Nah, maka dari situlah kami masuk di situ menggunakan pembiayaan berbasis wakaf uang untuk pertanian tersebut. Nah, kenapa di sini kami mengangkat filosofi serat ulang, Reh? Karena berdasarkan ada saat itu kami menemukan disertasi dari jurusan akuntansi saat itu membahas terkait dekonstruksi pembiayaan mudharabah dengan menggunakan filosofi serat ulang, Reh. Di sini serat ulang, Reh, itu apa ya, nasihat dari Raja Jawa yang terdiri dari 13 tembang atau tembang Macapat mungkin lebih dikenal lah, yang ada Mijil, Kinanti, Mas Kumambang dan seterusnya. Nah, di sini filosofi Serat Ulang Reh itu intinya mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan itu, entah itu mengajarkan tentang keadilan, kejujuran, intinya mengajarkan pesan-pesan yang mengajarkan untuk membawakan hidup kita ini menjadi lebih baik gitu. Nah, dari filosofi Serat Ulang Reh ini itu dilihat eh, cara cara pandangnya atau dari paradigma Serat Ulang Reh ini itu pada dasarnya secara substansi itu sesuai dengan prinsip syariah. Nah, maka dari itu kami ingin membawakan wakaf uang ini dengan filosofi Serat Ulang Reh ini sebagai apa ya, alat analisis kita gitu. Karena ketika kita langsung menawarkannya dalam bentuk wakaf uang kepada petani yang notabene memang mereka secara pemahaman itu masih rendah, literasinya juga masih rendah. Maka kami menggunakan apa ya, rekonstruksi arah skema pembiayaannya ini dari wakaf uang menggunakan filosofi Serat Ulang Reh. Karena di sana banyak ajarannya, mulai dari ada yang mengajarkan intinya ruginya sedikit tapi mendapatkan saudara yang banyak gitu. Itu kan mengajarkan kalau apa ya, secara pinjaman yang sosial lah gitu. Mungkin memang apa namanya itu untungnya sedikit tapi mendapatkan saudaranya banyak, mendapatkan saudara banyak dalam artian uh, apa ya, ini mendukung prinsip sosial juga kayak gitu. Itu salah satu nilai yang ada di filosofi Serat Ulang Reh ini. Jadi memang Serat Ulang Reh ini dari 13 tembang itu mengajarkan apa ya, keseluruhan nilai-nilai kehidupan yang pada dasarnya secara substansi itu sesuai dengan syariah. Maka dari itu kami menggunakan filosofi Serat Ulang Reh ini sebagai strategi modeling pembiayaan pertanian ini berbasis wakaf uang. Nah, kemudian permasalahannya itu tidak hanya sampai di sana, karena kan tujuannya dari pembiayaan wakaf uang ini nantinya akan apa ya, memotong ketergantungan antara pertanian dengan middleman, dengan tengkulak. Nah, tapi ketika pun mereka setelah mendapatkan pembiayaan, mereka sudah bisa produktif, sudah bisa melakukan produksi. Di situ mereka masih belum tahu nih akan melakukan penjualan kemana. Nah, ketika ujung-ujungnya mereka udah produktif tapi belum tahu penjualannya kemana, itu nanti akan ada excessive supply gitu kan. Supply-nya malah berlebihan yang akhirnya malah mereka gak laku. Kemudian jadinya income-nya kecil. Nah, ketika income-nya kecil, petani akan gak sejahtera. Maka dari situ kita menaruhnya makanya juga model inclusive closed loop. Nah, nanti di situ ada off takernya, sehingga untuk menjamin penjualan dari pertaniannya ini gitu. Jadi setelah kita mengatasi ketergantungan mereka terhadap tengkulak baik dari segi permodalannya dan wakaf uang, setelah itu kami juga merancang skemanya itu
akan ada off taker yang nanti menjamin penjualan dari petaninya ini, sehingga memang mereka bisa gitu dengan apa ya, dengan mandiri lepas dari tengkulak ini gitu, karena kita tidak cuma menyediakan permodalannya tadi yang berbasis wakaf uang, tapi setelah itu nanti akan ada model inclusive closed loop ini tadi gitu, nantinya akan ada off taker untuk eh, melakukan melakukan penjualannya langsung kepada off taker dari pertaniannya ini gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi di sini intinya dari filosofi serat ulang reh itu kami menggunakan sebagai untuk eh, alat analisisnya, kita menggunakan wakaf uang ini sehingga dapat lebih apa ya, masuk ke dalam mereka gitu ya. Mereka dapat lebih menerima, dapat trustnya juga dapat gitu. Kemudian setelah itu dengan model inclusive closed loop, sehingga nanti pun setelah mereka produktif, mereka juga tidak bingung gitu penjualannya kemana. Mereka akan dibeli oleh akan ada off takernya seperti itu Pak. Nah, mungkin dari Pak Amin ada mungkin masih perlu dikonfirmasi, mungkin bisa atau ada didiskusikan Pak gitu. Baik dari segi konsep, penulisan dan Oke, oke. sebagainya Pak. Coba-coba yang ulang reh itu tulisannya yang mana tadi? Yang ini Pak, Bukan, filosofi bukan. syarat Yang penjelasan di bawahnya, wis. Oh, Oh yang mana-mana. ini Pak. Ini tapi nggak detail Pak. Kalau yang detail itu, Maksudnya ini tentang ulang reh itu apa sih definisinya? oh Sebentar, ini Pak. sebentar ya. Heeh. Oke, oke. Ulang reh itu urf ya, kebiasaan kah itu? Iya Pak. Surat ulang reh ini termasuk sebagai huruf. Oke, berarti dia. Nah, nanti coba dari sisi ininya ya, dari sisi apakah itu diperbolehkan secara syariat apa tidak, kamu coba analisis sendiri karena saya tidak mengenal, baru tahu ini ulang reh. Namun jika ulang reh intinya adalah kan al-aslu fil muamalah ibahah. Ketika ulang Ya, reh adalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah tidak manapun, bertentangan. Maka boleh-boleh saja kan itu. boleh. Tapi kalau Ya. bertentangan, karena yang lebih paham kalian, saya kurang memahami. Coba ke atas. Mengenai wakaf uang, apa yang saya dapat dari sertifikasi kemarin ya. Satu prinsip wakaf apapun itu tidak boleh rugi. Artinya pilih jenis usaha yang minim resiko bahkan jangan sampai hilang. Itu wakaf, prinsip wakaf itu. Jadi kalau kalian ingin memasukkan wakaf sebagai ide bisnis, wakaf ini harus tidak boleh merugi dan continuous. Oke, satu itu ya. Adapun beberapa pendapat mengapa banyak wakaf itu lebih kepada masjid, lembaga pendidikan, ya kan? Karena dua hal ini dianggap oleh orang-orang terdahulu aman dari kerugian gitu. Wakaf itu kenapa berhubungan dengan lahan? Ya, karena lahan itu nilainya dari tahun ke tahun Tetap. lebih kepada ekuivalen lah bahasanya gitu. Tetap. Tetap. Ekuivalen itu artinya misalkan ini penuturan dari seorang yang saya temui. Dulu 1 kilo emas itu sebanding dengan bangunan plus lahannya mungkin ukuran ya 60 60 lah. Ukuran perumahan 60. Menurut beliau sampai hari ini 1 kilo pun masih bisa dibelikan perumahan ukuran yang sedang gitu bahasa beliau. Jadi bisa kita lihat wakaf ini mensyaratkan nazirnya atau pengelolanya untuk supaya usahanya tidak apa ya bahasanya bukan akad tijari. Hati-hati ya. Dia harus akad tijari tapi jangan sampai dibelikan aset atau dikelola dengan konsep yang full tijaroh. Kenapa? Kalau di tijaroh itu ada untung rugi. Di wakaf boleh untung boleh rugi tapi tidak boleh benda wakafnya itu hilang. Ya kan? Jadi kalau wakaf uang berarti dikumpulkan kemudian dikelolakan untuk apa? Karena kalau wakaf uang modalnya digunakan untuk usaha,
tidak dibelikan aset, dikhawatirkan bisa hangus pokoknya. Misalkan tidak dibelikan, didiamkan saja dalam sebuah rekening dengan akad wadiah, itu pun nilai dari aset wakafnya akan berkurang dikarenakan kita berada di ekonomi yang apa ya bahasanya istilah dalam hadis, kita di suatu masa di mana orang ingin tidak terhindar dari riba pun masih kena debunya ya. Berarti kalau kita diamkan dalam sebuah rekening atau kita diamkan alat tukar itu di rumah, tidak berbentuk aset tetap yang tidak memiliki nilai intrinsik, ya bahaya juga gitu ya. Tapi kalau wakaf yang dianut di penelitian ini adalah wakaf temporer, nah itu beda lagi. Saya tanya dulu, ini wakaf temporer atau wakaf yang selamanya? Karena wakaf uang itu biasanya kalau konsepnya adalah wakaf temporer. Gimana, Hafid? Wakaf apa yang kamu akan adopsi di bidang ini? Ini RSH ya, Riset Humaniora kan? Coba Iya, Pak. jelaskan. Wakaf yang mana yang akan kamu jadikan acuan dalam ide ini? Izin Pak, izin Siap, menjawab. silakan. Boleh, boleh. Saya Fazil Pak, dari kelompok RSH juga. Yang kami gunakan di sini memang belum ada pembahasan ya dari kelompok kami terkait wakaf yang akan digunakan. Cuman sejauh pemahaman saya terkait wakaf temporer dan juga wakaf yang sifatnya abadi. Kalau di sekarang itu wakaf temporer kan biasanya dicontohkan dengan instrumen-instrumen investasi keuangan yang menggabungkan antara sektor filantropi dan juga sektor komersial. Contoh cash wakaf itu dan juga cash wakaf di deposito. Nah, setahu saya juga wakaf uang itu juga bisa digunakan untuk wakaf yang sifatnya abadi di luar dari dua contoh itu. Karena di dompet duafa kemarin saya juga mendengarkan sebenarnya dari dompet duafa terkait pengelolaan wakaf mereka, dan mereka menggunakan wakaf uang itu menjadikan wakaf uang itu sebagai wakaf abadi juga. Jadi setelah diwakafkan itu tidak dikembalikan lagi kepada para wakifnya. Seperti itu. Jadi untuk kita berarti wakaf uang untuk itu ya. Kemudian untuk wakaf uangnya akan misalkan terkumpul, tercapai, tadi untuk apa ininya? Dananya yang sudah terkumpul digunakan untuk apa? Pembelian aset atau sebagai modal usaha? Penjelasan. Kalau kita sifatnya pembiayaan, jadi bukan sebagai permodalan, tapi pembiayaan untuk pembelian aset. Pembelian aset. Ya. Oke, terus harta wakafnya berupa apa? Harta wakafnya nanti dapat berupa alat-alat atau teknologi yang itu sulit digunakan para petani. Hanya saja kalau menggunakan alat ini, teknologi yang baru, ya, traktor, kemudian penggiling padi dan lain semacamnya, itu kan bisa meningkatkan produktivitas petani juga, gitu Pak. Jadi nanti alat-alatnya seperti itu. Berarti alatnya akan disewakan kepada para petani, begitukah? Ya, benar Pak. Oke. Berarti wakaf uang untuk pengadaan benda-benda yang tidak mudah hancur ya. Karena kalau kalian gunakan untuk pembelian pupuk dan sebagainya itu membahayakan. Salah satunya karena harusnya dia berupa benda yang bisa disewakan atau bisa diputar. Itu juga hati-hati. Karena apa? Harus dipikirkan ketika misalkan masa pakai sebuah alat misalkan itu 10 tahun, nanti hasil sewanya untuk mengadakan benda wakaf lagi ini masih bisa apa tidak? Kemudian hasil dari keuntungannya cukup nggak untuk operasional bendanya, untuk operasional si nazirnya? Itu juga perlu dipertimbangkan. Nanti kita belum ke keuangan ya, masih diskusi. Memang ada pembahasan misalkan kita mau membeli peralatan. Anggaplah 5 tahun depresiasinya sekian, atau nanti setelah sekian tahun dana perputaran yang digunakan untuk menyewakan alat ini harus bisa mereplace alat ini dengan benda yang baru. Karena apa? Supaya pokok dari wakafnya tidak hilang. Dan keuntungannya harus pintar-pintar dibagi untuk operasional usaha wakaf dan benda wakaf dan juga untuk membiayai nazirnya pastinya. Nah, ini juga harus clear ya, karena ketika nanti proyeksi keuntungannya itu jelas, itu kemungkinan
wakaf itu akan berlangsung. Tapi kalau sampai nanti proyeksi keuntungannya untuk misalkan kita belikan benda wakaf, jalan 10 tahun benda wakafnya rusak. Nah, itu juga nazir akan dihisap terkait bagaimana pengelolaanmu, pertanggungjawabannya. Kok bisa benda wakafnya wujudnya tidak bisa berfungsi seperti awal? Ini juga agak riskan. Artinya adalah harus bisa keuntungan yang diperoleh dari benda wakaf ini bisa untuk membeli benda wakaf yang sama fungsinya lah bahasanya gitu ya. Fungsinya masih sama. Kalau sudah mengalami penurunan nilai berarti akan ada pembaharuan benda wakaf untuk keberlanjutan barang wakaf itu. Itu juga nanti perlu hati-hati karena kalian harusnya juga memikirkan atau berperan sebagai nazirnya. Bagaimana saya kelola ini supaya tidak rugi. Makanya yang paling aman memang membeli lahan, disewakan untuk usaha, disewakan itu ada beberapa contoh. Untuk yang pertanian, saya bisa sarankan ada sebuah model pertanian yang penuturannya ya, ada di jurnal juga saya sampaikan. Menurut penuturan petani, selama 20 tahun mengelola lahan pertanian, tidak pernah gagal panen, ya kan? Saya rasa Hafid tahu yang saya maksud. Di sana hasil panennya, alhamdulillah ya. Apa justru mereka punya pandangan ketika ada hewan yang memakan pertaniannya, itu tidak diusir. Artinya apa? Orang-orang yang membuat apa namanya patung sawah, melindungi sawahnya dari berbagai macam hewan, atau hewan itu dianggap sebagai hama, itu adalah orang-orang petani-petani yang kurang apa bahasanya ya. Kalau menurut penuturannya si petani yang mengelola itu, beliau bilang petani-petani ini adalah petani-petani yang hubud dunia. Dia lupa akhirat. Bahwasanya ketika kita tawakalkan usaha kita kepada Sang Pencipta, maka dan mereka punya belajar, maka hewan-hewan yang makan pertanian ini adalah sedekahnya. Dan salah satu moden itu apa ya, pemuka agama di wilayah itu bilang, loh Mas, kalau sawah itu dikasih penghalau hewan, berarti kan kita menghalau utusan Allah untuk mengambil haknya, kan gitu. Saya ketika mendengar itu kaget juga, loh, petani di sini tidak hanya petani yang tahu ilmu pertanian, tapi dia orang-orang yang tahu akan hadis-hadis Nabi, di mana ketika hewan itu makan di sawahnya, maka itu bernilai sedekah. Ketika hewan dikirim sampai merusak lahannya, berarti dia diingatkan bahwasanya, loh, kamu loh belum memberikan hak rezeki atau hak bumi bahasanya gitu kepada Sang Pencipta. Kalau di daerah pesisir selatan itu atau banyak orang pesisir bilang sedekah bumi itu adalah melarungkan hasil usahanya ke alam. Padahal ketika kita mengacu kepada Islam harusnya hasil usaha itu diberikan ke sesama makhluk hidup dengan apa ya kesadaran bahwasanya ini perintah Allah kan gitu. Tapi di era yang kita hidup sekarang ini banyak orang yang salah memahami. Jadi disedekahkan lagi ke alam. Memang dulunya sebelum syariat Islam itu disempurnakan, zaman Nabi Adam, kemudian zaman Nabi apa Yusya bin Nun itu memang persembahan untuk Allah itu adalah dibawa api ke langit. Cuman setelah turunnya syariat Islam, sempurnanya syariat Islam, ternyata syariat itu sudah diganti ya, saruman koblana diganti. Jadi kalian bisa pelajari dari pertanian yang ada di sana supaya untung seperti apa. Hafid saya rasa sudah pernah di daerah itu dan merasakan apa ya bahasanya, suasana mistisnya ya bahasanya Hafiz ya. Suasana mistisnya, suasana bagaimana di sana itu aman. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai acuan, bisa dijadikan referensi karena alhamdulillah sudah terbit di salah satu jurnal nasional tentang apa namanya? Implementation of Agriculture Zakat. Itu sudah saya tulis laporkan sebagai karya ilmiah, semoga diakui di dunia ilmiah. Jadi bisa kalian acu. Cuman sekali lagi hati-hati masukan saya untuk mengadopsi wulang reh supaya dipastikan supaya tidak berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Jika memang itu adalah urf,
kebiasaan yang bagus, ya saya rasa tidak akan ada masalah ketika tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Islam. Nah, nanti tinggal bagaimana strategi kalian mensosialisasikan ide ini itu perlu diulas. Misalkan kita akan menggait gitu lembaga-lembaga yang sudah punya ini, mengenalkan itu lebih empiris ya, artinya lebih nyata daripada kalian bicara soal media sosial. Karena yang kalian akan temui adalah para petani. Sehingga bagaimana caranya petani-petani ini bisa kenal ke kalian, ya cara yang paling cepat adalah menggait lembaga-lembaga yang sudah ada, menawarkan konsep ini ke mereka supaya mereka mau mengadopsi konsep yang kalian ajukan. Karena kalau kalian mau membuat startup baru dengan metode ini, itu dampaknya akan panjang, analisis bisnisnya akan rumit, tapi ketika kalian ajukan ide bisnis ini ke lembaga yang sudah berkenalan dengan para petani, itu lebih cepat ya, lebih lebih memangkas periodenya kalau menurut saya. Seperti itu masukannya. Nah, jika ada yang didiskusikan silahkan karena idenya lumayan bagus, cuman hati-hati di wakaf uangnya. Saran saya coba pelajari lagi di beberapa websitenya BWI mungkin, dan wakaf yang modern, wakaf yang sesuai dengan syariat adalah wakaf yang terdaftar. Karena zaman dahulu wakaf itu banyak tidak terdaftar dan banyak benda wakaf yang hilang kasusnya. Ada lembaga-lembaga yang memang seperti saya sebut merek ya, Muhammadiyah itu sistem wakafnya bagus, pencatatannya bagus, nazirnya bagaimana dari zaman ke zaman dia lebih lebih established. Tapi ada juga wakaf-wakaf yang mohon maaf tidak terdaftar, asal-asalan sehingga benda wakafnya itu cenderung hilang. Nah, ini semoga tidak terjadi di kalian. Jadi silahkan kalian pelajari wakaf-wakaf yang bagaimana supaya wakaf ini sekarang sudah ada undang-undangnya, nanti kalian ajukan. Jadi di proposal ditulis bagaimana nanti benda wakaf ini akan tersertifikasi oleh undang-undang supaya wakafnya itu tercatat gitu. Karena apa? Banyak konflik tentang wakaf ini yang zaman dahulu, misalkan ya, mohon maaf, wakifnya meninggal, ya sudah benda wakafnya itu tidak turun temurun. Karena apa? Ya tidak ada dokumen yang mendukung. Itu kelemahan wakaf di Indonesia sebelum era Badan Wakaf Indonesia dibentuk. Setelah ada diundang-undangkan, maka sertifikat wakaf, pencatatan wakaf itu sudah di dokumen negara. Sehingga ketika nazirnya itu berganti, ketika nazirnya itu meninggal, benda wakaf ini masih utuh. Nah, problem yang dulu yang saya dapatkan dari pelatihan itu adalah, misalkan ini nazirnya adalah Hafidh Fazilifni Rania. Misalkan ini ya, Zikro, siapa? Saya nggak tahu kelompok kalian ya. Kemudian berganti orang karena benda wakafnya belum diundang-undangkan, itu menjadi apa istilahnya ya, pertikaian. Dikiranya milik bapaknya, anaknya juga nggak diajari. Oh ini benda bapak saya, oh enggak ini benda wakaf. Nah, itu terjadi konflik seperti itu. Karena apa? Zaman dahulu tertib administrasinya belum sebagus hari ini mengenai perwakafan karena kita jajahan Belanda, jadi tidak mengenal benda-benda wakaf. Jadi yang masih terundang-undangkan, masih turun-temurun itu ada di beberapa wilayah atau beberapa tempat. Kalau saya bisa sebut ya tadi salah satunya organisasi tertua itu alhamdulillah benda wakafnya walaupun orangnya nazirnya sudah wafat itu masih benda wakafnya utuh gitu, berlanjut. Kerajaan juga sama, berlanjut. Contohnya ya lahan UGM itu adalah benda wakaf dari Kerajaan Jogja atau Kesultanan Jogja itu seperti itu. Jadi bisa kalian refer bagaimana pengelolaan benda wakaf supaya sesuai dengan undang-undang. Kalau belum ada, kalau sudah ada ya diperkuat lagi. Strategi konkretnya bagaimana, nanti ketika dibeli seperti apa, kemudian wulang reh ini akan mempengaruhi ide bisnisnya bagaimana. Ini kan sosial humaniora yang berhubungan dengan bisnis karena ada wakaf di dalamnya kan pengelolaannya supaya profitable-nya itu berkelanjutan kan gitu. Betul? Seperti itu kan? Iya Pak, betul Pak. Oke, itu ya masukan sementara itu. Secara ide bagus, namun jangan lupa secara fakta, secara applicable-nya, undang-undangnya, dan lain sebagainya, kalian juga lengkapi supaya lebih meyakinkan. Artinya, secara nalar, oh ini bisa diterapkan. Kan, gitu. Nah, jadi
Saran saya, idenya disesuaikan dengan kekinian, namun kita tinggal apa ya, niatnya adalah menghidupkan nilai-nilai syariah yang sudah pernah ada dibawa ke konteks kekinian, bahasanya kan gitu. Wakaf sudah ada, kita bawa ke kekiniannya bagaimana? Ide tentang wakaf uang, fatwanya seperti apa, aplikasinya seperti apa, di penelitian ini akan di remodeling seperti bagaimana. Itu juga bagus. Artinya kreativitas untuk membuat ini tuh boleh. Karena memang al aslu fil muamalah ibahah. Selama tidak bertentangan gitu aja. Jadi mau kalian modifikasi, tapi jangan sampai, saran saya jangan sampai menyalahi. Contohnya ya marketplace hari ini. Itu kan lebih dekat dengan perlindungan konsumen kalau menurut saya. Adanya penilaian, adanya hak hiar di sana. Adanya hak hiar adalah contoh dari bolehnya pengembalian. Itu saya menganalisis. Bolehnya pengembalian ini berarti kan hak hiar. Kalau nggak cocok, barang boleh dikembalikan. Tapi pertanyaannya, marketplace yang memiliki ini itu miliknya muslim atau bukan? Nah, kalau miliknya muslim atau umat Islam tahu, oh ini nilai Islamnya seperti ini, itu lebih bernilai ibadah dibanding orang hanya asal belanja gitu. Kemudian misalkan dianalisis, apakah marketplace ini mudorot atau justru enggak. Bagi orang yang mengerti syariat, saya rasa bisa mengontrol diri. Bagi orang yang mengerti, itu adalah lebih banyak keburukannya kan gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi aplikasi yang kekinian itu bisa kalian telaah, bisa kalian identifikasi apakah mengandung nilai-nilai syariah. Nah, kalau mengandung nilai-nilai syariah, bisa kita explore atau bisa kita kenalkan. Contohnya seperti itu ya. Jadi secara ide bagus, secara ini bagus, cuman ya lebih berhati-hati ya dalam hal wakaf uang karena wakaf uang ada undang-undangnya, ada tata caranya yang sudah lebih konkret dibanding yang ini. Kemudian yang kepemilikannya, keutuhan benda wakafnya ini juga perlu dipertimbangkan kelompok ini untuk perhitungan di proyeksi keuntungan atau proyeksi bisnisnya atau bisnis modelnya itu perlu dimasukkan dalam perhitungan. Kalau saran saya itu sih. Sementara itu dulu, ada lagi kita Pak, coba. saya ingin tanya Pak terkait wakaf uang ya sebagai pembiayaan ini. Eh, Mungkin setahunya Pak Amin itu wakaf uang itu sejauh ini maksudnya yang digunakan sebagai pembiayaan itu yang maksudnya konsepnya yang bukan kayak sebagai instrumen investasi ya Pak kayak CWLD itu bukan di luar itu tapi yang kayak mungkin kalau memang udah ada malah wakaf uang ini buat pertanian itu udah ada atau belum Pak? Kalau misalnya ada itu gimana gitu? Karena kami juga pengen memastikan apakah kebaruan dan keunikan kami ini hanya di menggunakan filosofi syarat ulang reh ini sebagai dasar analisis sama konsep of taker tadi yang di model closed loop. Apakah cuma di situ atau mungkin memang malah wakaf uang sebagai pembiayaan pertanian ini beneran apa ya mas udah ada atau malah mungkin ada tapi belum optimal atau bagaimana gitu? Bagaimana Oke, Pak? Kalau oke. dari Pak Amin? Saya lupa ya yang dijelaskan oleh BWI terakhir itu bendanya apakah traktor dan lain sebagainya, saya agak kurang yakin. Intinya dia menyewakan benda. Jadi bendanya ini kalau memang aset wakafnya adalah sebuah benda, bukan lahan, bukan bangunan, maka pasti akan mengalami depresiasi dalam akuntansi. Dalam bidang realitasnya pasti akan mengalami penurunan nilai atau mengalami destruktif atau kerusakan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Ketika memang asetnya itu bisa rusak, bisa aus, bisa habis masa pakainya, maka perlu dipertimbangkan untuk regenerasi barangnya supaya aset wakafnya tidak hangus. Makanya jangan sampai wakaf uang itu digunakan untuk barang modal berupa maksudnya barang modal di sini adalah barang modal yang non fisik, yang bisa habis gitu. Itu jangan sampai karena apa? Bisa hilang. Kalau digunakan untuk modal usaha yang sifatnya mudah habis itu bisa hilang. Makanya ada beberapa ide beli lahan kemudian disewakan ke petani. Itu bendanya tidak hilang tapi bisa generate income. Dari mana? Hasil usahanya kita sewakan ke petani model muzaroah misalkan. Kita belikan lahan pertanian, kita akuisisi supaya lahan-lahan pertanian itu tidak habis dibeli oleh
Mohon maaf, memang yang pernah disampaikan juga banyak lahan pertanian itu dibeli oleh developer, digunakan untuk perumahan, khususnya di Malang. Itu banyak sawah-sawah yang produktif dipakai untuk perumahan. Ketika dibeli perumahan, dibeli developer kan menjadi tidak produktif. Nah, kalau saran saya adalah kita wakaf uang untuk membeli lahan itu ke petani dengan harga untuk apa ya? Supaya tidak dibeli developer jahat. Karena kalau developer jahat, dia asal beli lahan, dia uruk dia jadikan beton, dia cari keuntungan sendiri. Misalkan petaninya itu sudah tidak bisa mengelola, kesulitan. Nah, dengan wakaf uang ini kita bisa mengambil lahan itu, kita jadikan itu pertanian dari wakaf, tinggal kita kelola. Apakah dikelolakan untuk disewakan usaha atau dikelolakan dengan cara disewakan untuk pertanian. Di mana sewanya nggak usah mahal-mahal. Yang penting apa? Bisa membantu petani generating income. Misalkan ini ya, kita sewakan ke petani dengan prinsip muzaroah. Ya berarti hasil sewanya didapat dari mana? Didapat dari keuntungan pertanian. Supaya tidak membebani bagaimana? Karena memang dalam pertanian sudah ada sebuah prinsip namanya muzaroah. Saya pribadi belum mempelajari muzaroah ini kalau dibawa konteks modern seperti apa ya perjanjiannya. Karena saya bukan di bidang pertanian. Namun dari apa yang pernah saya lakukan di Temboro, itu pertaniannya tanah bengkok dikelola oleh pihak pihak pesantren, pihak pondoknya namanya apa ya, Fit ya? Apa nama pondoknya, Fit? Al-Fatah, Pak. Al-Fatah. Nah, jadi yang saya ketahui, tanah bengkok, tanah yang dipinjamkan kepada perangkat desa untuk diolah dan keuntungannya adalah tambahan gaji dari pengelola pertanian. Singkat cerita, para perangkat desa yang memiliki tanah bengkok itu mempercayakan pengelolaan sawahnya ke pihak Al-Fatah, ke petani Al-Fatah, ke petani di bawah naungan pesantren, bukan ke petani-petani yang di luar pesantren. Artinya apa? Tanah bengkok dikelola oleh mereka, hasilnya nanti diberikan ke panennya itu diberikan dengan catatan harus dipotong zakat pertaniannya. Dan potongannya itu tidak diperhitungkan berapa utang bank, berapa utang untuk pupuk. Jadi misalkan 1 hektar dapat 1 kuintal, 1 kuintal dikit ya, 1 ton. Itu langsung 10% langsung gabahnya disisihkan, dibayarkan untuk zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang lebih baik ada juga gabahnya diolah jadi beras, apa hasil berasnya berapa? 10%-nya diberikan, dibagikan langsung. Jadi kotor, bruto. Dan hasilnya saya tanya dari mereka, singkat cerita di penelitian itu saya sampaikan, semua orang desa itu merasakan manfaatnya, merasakan keberkahan dari pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, barangkali kalau mau dimodelkan, tanah bengkok itu seperti itu. Kita kelolakan ke petani yang paham syariat dengan sistem muzaroah, maka bisa dipastikan keberlanjutan dari tanah ini akan lebih produktif. Atau misalkan beli tanahnya di area perkotaan, di area Suhat, let's say. Digunakan untuk apa? Ya, kita gunakan untuk disewakan kepada pengusaha-pengusaha yang hijrah. Karena penelitian saya di tempat lain, itu banyak ex-bank yang buka usaha. Lah, ketika kita sediakan tanah wakaf untuk usaha dan komunitas yang kita tawarkan adalah ex-bank, dengan tanah wakaf untuk usaha, dengan sistem bagi hasil, saya rasa mereka lebih bahagia, lebih welcome gitu. Ya, itu salah satu contohnya. Karena apa? Ada sebuah pengelolaan wakaf di kawasan wisata di daerah Bogor, itu dikelola dengan wakaf. Ya, konsepnya adalah konsep menjual makanannya syar'i, parkirnya dengan tanah wakaf, sehingga tanah wakafnya selain untuk pertanian digunakan untuk wisata. Ya bahasanya ya wisata halal bahasanya kalau kekinian. Jadi bisa jadi dana wakafnya untuk hal itu. Kalau kalian ingin misalkan idenya tadi kan untuk beli-beli lahan pertanian.
lebih baik gini, beli lahan pertanian, terus sisanya untuk membeli peralatan-peralatan untuk mengelola. Jadi petani ini murni menyewa lahan plus alatnya, tinggal mereka disediakan benih untuk bertani. Jadi skillnya skill petani, tapi pengelolaannya menggunakan sistem wakaf sehingga penjualannya dan bagaimana seperti itu. Bahkan saya pun ini sedikit cerita ya, beli beras itu kalau tidak ada logo halalnya seperti kayak petani atau pengusaha yang nggak mau ngurus berasnya sertifikasi halal, nggak usah kita hargai bahasanya gitu. Memaksa untuk mereka. Jadi memilih beras yang ada sertifikasi halalnya. Petani ya pengusaha yang mau ngurus itu. Saya juga sempat terpikir, kira-kira ada nggak ya penjual beras yang menuliskan ini dari tanah yang sudah dizakati? Karena ketika hanya di label halal, saya belum tahu apakah label halal ini sampai kepada apakah hasil pertanian ini sudah membayar zakat. Nah, itu saya belum sampai ke sana. Tapi ada sebuah ide dari kakak tingkat kalian, Wisam, itu pernah menyampaikan, Pak, di Araya itu ada peternak yang menjalankan peternakannya sesuai syariah. Maksudnya setiap jumlah peternaknya itu nyampe nisab, dia bayarkan zakatnya. Ini juga saya tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi zakat peternakan di era kekinian, di mana sepengetahuan kita peternakan ini belum fikihnya kita belajar, tapi realitasnya belum ada yang dilaporkan dalam riset ilmiah atau dalam temuan-temuan ilmiah. Dianggap biasa, padahal itu ketika diangkat, bagaimana implementasinya, bagaimana penerapannya terhadap kesejahteraan petani, bagaimana penerapannya dalam mencapai sebuah keberkahan itu belum sampai. Jadi wakaf uangnya bagus, fundingnya bagus, tapi alokasinya harus kepada sesuatu yang asetnya tadi tidak hilang. Karena kalau asetnya hilang, namanya bukan wakaf itu. Itu namanya jangan di atas namakan wakaf. Ya, di atas namakan aja crowdfunding. Crowdfunding syariah untuk apa? Untuk pembiayaan syariah. Tapi kalau kalian sudah membawa wakaf, itu hati-hati. Saya bukan orang yang pro wakaf, tapi saya pribadi adalah produk dari lembaga yang wakaf. Jadi berapa itu? Dua, tiga, tuh dua. SMP, SMA, S1, S2 itu adalah lembaga-lembaga wakaf dan saya pernah menjadi saya produk wakaf dong gitu. Karena memang apa yang saya terima adalah wakaf dari produk wakaf tersebut. Jadi seperti itu. Kita cukupan ya. Saya ada kegiatan lain nih. Nanti kita diskusi kalau kalian ada pertanyaan lagi kita bisa jadwalkan lagi. Saya kembalikan ke Fajar ya karena ada agenda lain. Eh silakan Fajar. Oh, Fajar hilang. Ya, Coy, Pak Min. aja. Fajar izin, Pak. Oke, oke, oke. Makasih Coy. Silakan di closing. Nanti ini di upload ya Coy ya. Iya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Amin atas luangkan waktunya untuk teman-teman sekalian dalam diskusi terkait dengan PKM-nya. Untuk itu, terima kasih juga buat teman-teman. Nah, nanti ini juga sih sebagai informasi tambahan, teman-teman yang memang kawan-kawannya yang lain ada yang ingin berkonsultasi, itu silahkan gitu ya untuk seperti teman-teman ini ke Lepekis ataupun by online, nanti bisa mengikuti alurnya. Udah dijelaskan kan kemarin dengan oleh Mbak Tika. Nah, harapannya dengan adanya hal-hal seperti ini, coaching ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Untuk itu, terima kasih banyak. Saya sebagai perwakilan tadi menggantikan Fajar ya, mengucapkan jazakumullah khairan katsira sebagai eh, rasa terima kasih gitu kepada Pak Amin atas waktunya sekali lagi. Oke, dokumentasi ya kita. Oke. On cam tik. Oke, saya hitung ya, ada 3, 2, 1. Hitungan dimulai. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Coy. Semoga Ya, sukses kalian.